Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagi kita yang sudah sekian pekan berada di rumah, nggak sekolah, nggak ketemu teman, nggak ketemu saudara, terisolasi. Bagi kita pasti rasanya nggak nyaman banget ya. Apalagi kita menyambut bulan Ramadan dalam kondisi tidak bisa takjilan, tidak bisa tarawih bareng, nggak bisa buka bersama, pasti rasanya benar-benar nggak nyaman. Nah, saat ini kita perlu tahu ada saudara kita yang ternyata kondisinya lebih parah daripada kita. Ada keluarga kita, teman-teman Rohingya, yang selalu berusaha bertahan hidup sampai saat ini. Tapi sebelum kita bahas tentang mereka, mungkin kamu perlu tahu, apa saja sih alasan atau penting yang kita perlu tahu tentang mereka. Minimal kita punya 3 alasan untuk mengenal mereka. Di antara yang pertama, sudah Rasulullah ingatkan pada kita, tidaklah beriman sampai kita mencintai saudara kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah pembantu Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kamu sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita ngaku beriman, ingat, sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nah, sudahkah kita mencintai muslimin Rohingya? Ingat, mereka juga muslim. Mereka juga beriman. Dan kalau kita mengaku cinta pada mereka, masa sih kita nggak kenal dengan mereka? Maka kalau kita ingin membuktikan cinta kita, minimal kita tahu siapa dan bagaimana kondisi mereka. Yang kedua, orang mukmin ini bagi satu tubuh. Coba misalnya kaki kamu keinjak. Pasti mulut kamu yang teriak. Pasti mata kamu yang membelalak. Pasti tangan kamu yang bergerak. Padahal kakinya yang diinjak. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan kesakitan, maka sekujur badan merasakan panas dan demam. Hadis riwayat Muslim. Bayangin sekali lagi, kaki kita diinjak orang. Atau misalnya perut kita ditusuk. Pasti mulut kita juga enggak, tinggal diam aja. Nah, sekarang kita perlu tahu bahwa ada bagian tubuh kita yang disakiti. Orang Rohingya ada yang diusir dari rumahnya. Bukan hanya itu. Pernah kebayang ada sekian banyak anak-anak mereka dibariskan oleh para tentara yang ada di Myanmar, lalu ditanya satu persatu, kamu apa namanya? Islam, mereka jawab. Kamu apa? Islam. Rebahkan mereka semua. Semua anak-anak sudah tiduran. Kemudian apa? Didatangkan truk untuk melindas anak itu satu persatu. Bayangin yang terjadi seperti itu, adik kamu sendiri, anak kamu sendiri, ponakan kamu sendiri diperlakukan seperti itu. Apa kita masih bisa diam? Dan tentu saja yang ketiga adalah kita akan ditanya apa yang telah kita lakukan untuk muslimin Rohingya. Dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3 kita diingatkan. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Sekarang berapa banyak yatim? Berapa banyak orang miskin yang ada di kamp pengungsian? Cox's Bazar misalnya, yang ada di Bangladesh. Tahun 2017 saja tercatat 1.088.000 orang. Sampai akhir tahun 2019, 1,2 juta orang lebih ada di kamp pengungsian. Nggak bisa dibayangin, apalagi sekarang kondisi corona. Jangankan physical distancing, tempat tinggal mereka 4x5 meter persegi dipakai untuk 10-12 orang. Jadi apa yang telah kita lakukan untuk muslimin Rohingya? Kalau kita sudah punya alasan kuat
Untuk mengenal mereka, maka saatnya kita mulai lebih jauh tahu siapa orang Rohingya. Bagaimana kondisi mereka. Dan apa yang bisa kita lakukan. Insya Allah kita bahas selanjutnya. Selanjutnya kita akan bicara, kalau kita sudah punya alasan untuk mengenal Rohingya, mereka saudara kita, mereka muslimin juga, mereka sedang menderita. Lalu sekarang kalau kita mengakui mencintai mereka seperti mencintai diri kita sendiri, kita harus mengenal mereka. Nah, siapa itu Rohingya? Yang jelas Rohingya bukan nama tempat, itu nama suku. Ada banyak orang yang salah menolong mereka muslimin yang ada di Rohingya. Rohingya bukan nama tempat. Rohingya adalah nama suku yang ada di Myanmar. Tepatnya di mana di Myanmar? Di daerah yang bernama Rakhine atau Rakhine State. Nah, siapa orang Rohingya itu? Kita perlu tahu sejarah lebih jauhnya sebelum bisa menilai. Orang-orang Myanmar sendiri saat ini tidak mengakui orang-orang Rohingya sebagai kewarganegaraan Myanmar. Bayangkan orang tidak punya warga negara. Sekolah nggak bisa, kerja nggak bisa. Nggak diakui oleh negara manapun. Mereka tidak bisa tinggal di negara manapun. Mereka tidak diakui keberadaannya oleh negara manapun. Dan ini sudah terjadi sudah cukup lama. Kalau kita bicara tentang berapa lama mereka tinggal di Myanmar, mereka ini sudah ada sejak abad ke-7 Masehi. Jadi nenek moyang orang Rohingya itu sudah ada di Myanmar sejak tahun 700 Masehi, artinya abad ke-7. Maka kita pastikan bahwa orang-orang Myanmar yang mengaku mereka bukan asli dari Myanmar, tentu adalah perkataan yang dusta. Karena mereka sudah ada di sana sejak abad ke-7. Lalu apa yang menyebabkan mereka kemudian diusir? Tidak lain tidak bukan karena ada pernyataan dari pemuka mereka sendiri bahwa apa yang salah mereka lakukan? Karena mereka Muslim. Dikatakan oleh pemuka mereka, Muslim adalah seperti virus. Kita harus hentikan secepatnya. Karena mereka tidak ingin sebagaimana di Indonesia, yang awalnya negara Hindu, kemudian menjadi negara Muslim. Sekarang kita lihat gimana virus diperlakukan. Kondisi virus corona, semua di blokade, diisolir. Nah, kita perlu tahu bahwa Rohingya ini adalah suku yang Muslim. Majoriti dari mereka Muslim. Karena itu, kita perlu tahu juga bahwa mereka diperlakukan secara semena-mena dalam waktu yang cukup lama. Ada beberapa kondisi sebelumnya. Pertama, sejak tahun 1978, perhatikan baik-baik, 1978, mereka sudah diusir. Jadi ini bukan perkara baru. Pengusiran besar-besaran terjadi ketiga kalinya. Yaitu tahun berapa? Tahun 2017. Tahun 91-92, pengusiran kedua dilakukan. Nah, tahun 2017 saja ada 688.000 orang yang diusir dari Myanmar. Kemana mereka? Bermacam-macam. Ada yang terusir ke Bangladesh. Ada yang sampai saat ini masih mengalami proses pengusiran. Tahun ini tercatat mereka tidak boleh masuk ke negara tempat mereka terusir. Kenapa? Berdasarkan protokoler COVID-19. Karena alasan itu, maka mereka akhirnya apa? Mereka hanya terapung-apung di laut. Tidak bisa masuk ke negara manapun. Dan ada yang dalam kondisi berbulan-bulan ada di laut. Kondisi mengenaskan, karena itu terjadi tidak hanya pada orang dewasa, tapi juga wanita dan anak-anak. Maka teman-teman semua, kondisi Rohingya sekarang semakin memprihatinkan. Kalau teman-teman lihat di tayangan, kita bisa lihat bahwa ada mereka yang dalam ukuran yang sangat terbatas, tenda terpal, mereka harus berbagi dengan banyak orang. Apalagi kondisi virus corona sekarang. Mereka tidak bisa kemudian melakukan physical distancing. Kamar mandi saja. Satu
unit kamar mandi digunakan untuk berapa? 100 kakak. Rata-rata satu kakak isinya 7-10 orang. Bayangkan 700-1000 orang hanya satu kamar. Belum lagi kebutuhan makan. Apalagi kesehatan. Ada beberapa kisah tentang kondisi yang ada di kamp pengungsian. Beberapa waktu yang lalu, tahun 2017, relawan dari Sahabat Al-Aqsa for Rohingya memberikan bantuan langsung ke daerah pengungsian. Nah, bagaimana kondisi mereka, seperti apa, kita akan bahas selanjutnya lebih detail lagi. Nah, kembali berbicara tentang kondisi Rohingya yang ada di kamp pengungsian. Satu di antaranya adalah yang ada di Cox's Bazar, Bangladesh. Cox's Bazar adalah daerah yang terdiri dari pegunungan dan tempat yang sangat lapang. Sejauh mata memandang di ujung horizon. Kalau teman-teman berada di sana, teman-teman hanya melihat tenda-tenda terpal kamp pengungsian. Berapa orang yang ada di sana saat ini? 1,2 juta orang dalam kondisi berada di sana mengungsi. Dan kondisi yang bisa kita bayangkan akan sangat sulit kalau kita nggak datang langsung ke sana. Alhamdulillah Sahabat Al-Aqsa, beberapa relawan tahun 2017 yang lalu mendapatkan kesempatan datang ke sana. Tahun 2019 kemarin, tim kami berusaha untuk datang ke sana tetapi tidak mendapatkan izin masuk dari negaranya. Kondisinya semakin memprihatinkan. Tahun 2017 saja ada banyak kondisi yang saat itu menjadi hal yang ditemui oleh relawan-relawan kami. Di antaranya kalau nanti teman-teman bisa lihat, ada sebuah gambaran, ada seorang bapak yang tangannya memiliki bekas luka tembak, memanjang menggaris. Nanti kalau diperhatikan secara lebih detail, ada luka tempat masuknya peluru dan tempat keluarnya peluru, dan ada garis memanjang. Kenapa garis itu memanjang? Kenapa bekas luka itu memanjang? Karena luka itu tidak diapa-apakan selama sebulan lebih. Akhirnya ketika dokter menemukan itu harus dibersihkan dan ada bekas lukanya. Nah, apa yang diceritakan oleh pengungsi itu ketika bertemu dengan relawan kami? Relawan kami bertanya, Pak, apa yang terjadi? Kenapa luka tembak ini bisa Bapak dapatkan? Bapak itu bercerita, saat itu kami sedang mengerjakan sawah di kampung kami. Saat itu mereka masih ada di Myanmar. Lalu tiba-tiba datang segerombolan orang membawa senapan dan menembaki kami secara beruntun. Saya termasuk yang tertembak dan akhirnya bisa melarikan diri. Bapak itu mengatakan seperti itu. Kondisi-kondisi yang lebih tidak beruntung lebih banyak lagi. Betapa mengerikan ketika saat itu oleh para orang Myanmar yang benci Muslim, kemudian dikumpulkan warga Rohingya. Kemudian dipisah antara orang tua dan anak-anaknya, yang balita, yang bayi. Kemudian sambil membawa bayi balita itu, orang-orang Rohingya yang dewasa diminta untuk melihat apa? Ada sebuah lubang, lalu dibakar api. Pernahkah mendengar kisah Asbahul Ukhdud? Di mana anak-anak dibakar, bayi dilempar, itu terjadi tidak lama sebelum kita. Apa yang terjadi Asbahul Ukhdud? Anak-anak dibakar, terjadi juga pada orang-orang Myanmar. Tepatnya Rohingya. Maka dilempari satu persatu, balita, bayi-bayi ke api yang membara itu. Lalu ditanyakan kepada orang-orang Rohingya. Panggil. Mana orang Muslim yang membelamu? Panggil. Lemparinya satu persatu. Cerita-cerita sebenarnya tidak bisa kita dapatkan kecuali mendengarnya langsung dari para pengungsi Rohingya. Bahkan sekarang kalau kita lihat di pengungsian kondisinya tidak lebih baik. Pernah tim medis kami mendapatkan seorang bayi lahir prematur. Gambarnya bisa Anda lihat. Ukurannya tidak lebih besar daripada telapak tangan orang dewasa. Maka ibu itu membawa bayi prematur itu
ke tempat pemeriksaan sahabat Al-Aqsa yang ada di pengungsian saat itu dan meminta tolong dok, bagaimana caranya bantu anak saya. Seharusnya bayi itu berada di dalam rumah sakit, di dalam inkubator, diawasi ketat, intensif. Tetapi dia ada di kamp pengungsian. Dan hanya dibantu oleh ibunya. Maka sang dokter itu berkata, apakah ini tidak dibawa ke rumah sakit? Rumah sakit sudah tidak sanggup membantu biayanya. Akhirnya kami suruh kembali ke kamp pengungsian. Karena tahu tidak bisa banyak berbuat, akhirnya dokter itu hanya bisa mendoakan bayi prematur tadi. Teman-teman semua, kondisi teman-teman yang terisolasi, kondisi teman-teman yang kondisinya sekarang hadapi isolasi dari virus corona, tentu sangat tidak menyenangkan. Tetapi ingat, ada saudara kita yang jauh-jauh lebih menyenangkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bahas berikutnya, insya Allah. Baik, buat teman-teman yang ada di rumah masing-masing, kita selanjutnya akan bahas lebih lanjut tentang Rohingya. Pertanyaan selanjutnya, setelah kita kenal dengan mereka, setelah kita tahu kondisi mereka, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Minimal ada 4 hal yang perlu kita siapkan untuk berkontribusi buat mereka. Kontribusi yang pertama adalah kontribusi hati kita. Sekarang bulan Ramadan, bulan yang spesial. Banyak waktu-waktu spesial dalam bulan Ramadan ini. Sebelum bersahur, sebelum berbuka, atau di waktu-waktu sujud sholat kita, bahkan setelah sholat kita. Dalam hati kita jangan pernah lupa, jangan pernah mereka terabaikan. Doakan saudara kita Rohingya. Allahumma ansyur muslimin Rohingya. Ya Allah, tolonglah orang-orang muslim Rohingya. Karena kondisi mereka jauh lebih tidak beruntung daripada kita yang sedang nyaman mendengarkan ini di rumah. Dan hati kita saja nggak cukup. Saatnya kita juga gunakan apa? Kita juga gunakan lisan kita. Kita juga gunakan akal kita. Kita juga gunakan tangan kita. Lisan kita dengan apa? Dengan menyampaikan. Oke lah, sekarang kondisi adanya endemi corona. Kalau kita bisa sampaikan dengan lisan kita, sampaikan dengan cara lain. Sampaikan dengan share. Bisa like, bisa juga subscribe, gitu kan ya. Kita bisa lakukan banyak hal dengan lisan kita, menyampaikan langsung. Satu di antara caranya. Kalau nggak bisa langsung, bisa dengan chatting kita, posting kita, sebutkan tentang kondisi saudara kita Rohingya. Supaya dunia ini sadar bahwa ada mereka yang dianiaya. PBB menyebutkan Rohingya sebagai satu di antara kaum minoritas yang paling teraniaya saat ini. Maka kita tidak bisa hanya tinggal diam aja. Selain kita bergerak dengan hati kita, dengan lisan kita, akal kita nggak mau ketinggalan. Kita cari tahu lebih banyak tentang Rohingya. Bagaimana kondisi kita? Bagaimana kondisi mereka? Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Dengan menggunakan akal kita dan tahu lebih banyak tentang mereka, kita berharap bisa berkontribusi lebih. Dan tidak ketinggalan yang keempat adalah dengan tangan alias harta kita. Ada banyak yang dilakukan oleh saudara kita. Tidak luput juga teman-teman relawan sahabat Al-Aqsa melakukan beberapa program di sana. Alhamdulillah dalam waktu terakhir ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sahabat Al-Aqsa. Di antaranya ada beasiswa untuk pelajar Rohingya. Ketika mereka kesulitan karena tidak diakui kewarganegaraannya, kita coba bantu mereka. Ada madrasah sahabat, yaitu sekolah yang diadakan di kamp pengungsian. Selain itu juga ada dapur umum untuk para pengungsi. Di saat mereka kesulitan pangan, kita mencoba membantu mereka. Ada juga layanan kesehatan keliling umum. Ini untuk membantu mereka yang dalam kondisi sakit. Dan juga ada pemberdayaan ibu-ibu dan janda yang ada di sana. Program yang lain adalah pemberdayaan guru untuk Rohingya. Karena mereka bisa dipersekusi, mereka dianiaya, satu di antara kuncinya adalah kurangnya pendidikan. Bahkan apa? Bahkan saat ini disebutkan satu di antara koneksi kami yang ada di kamp pengungsian bahwa
ada tulisan yang beredar dengan judul kitab. Seolah-olah itu adalah Al-Quran, padahal isinya adalah Injil. Sampai saat ini, orang Rohingya tidak punya Al-Quran dengan terjemahan Rohingya. Maka satu termasuk di antara programnya adalah penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Rohingya. Ini adalah satu di antara program yang juga digarap Sahabat Al-Aqsa dengan beberapa rekan. Teman-teman semua, kondisi kita saat ini kesulitan, kondisi mereka juga jauh lebih kesulitan. Minimal kita doakan dengan hati kita share dengan lesan dan postingan kita juga cari lebih jauh tentang mereka dan lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan tangan kita, dengan berbagi. Kalau kita belum bisa ke sana langsung, bisa melalui orang-orang yang amanah. Bisa kami bantu melalui Sahabat Al-Aqsa. Sangat simpel aja, cukup ke 77 33 12 34 56. Dengan itu teman-teman bisa cek langsung melalui Bank Syariah Mandiri. Insya Allah kami tidak mengurangi sepeser pun uang ataupun transfer yang dikirim untuk operasional. Seluruhnya bantuan diberikan ke umat muslimin Rohingya. Nanti ada rekening tersendiri untuk operasional kegiatan lembaga kami. Atau melalui lembaga-lembaga sosial yang lain yang menurut teman-teman amanah untuk membantu saudara kita Rohingya. Yang jelas, teman-teman semua, minimal yang bisa kita lakukan adalah setiap hari, jangan lupa, setiap hari mendoakan saudara kita Rohingya. Dalam doa-doa kita, setelah sholat kita, selain mendoakan diri kita, keluarga kita, doakan keluarga kita yang ada di Rohingya. Keluarga kita yang lain yang di Palestina. Keluarga kita yang lain yang ada di Yaman, yang Uighur, dan semua yang lain. Karena umat dunia ini, terutama yang Muslim, akan menjadi pemilik tampuk kepemimpinan di masa depan. Dan apakah kita akan jadi bagian dari mereka? Tergantung apa yang kamu lakukan sejak sekarang juga. Maka semoga kita termasuk di antara mereka yang sukses di dunia, terutama di akhirat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.